Jadi DM, DL, FOH namanya total manufacturing atau total product cost. Ditambah WIP awal, kurangi WIP akhir namanya harga pokok produksi, COGM. BJ itu barang jadi. Tambah finish good awal, kurangi finish good akhir namanya harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, dulu kan ada ya rumus ini. Ini dulu kita sebut sebagai statement of COGM, statement of COGS. Laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan. Ternyata bisa juga dibuat anggarannya. Di sini sudah ada keterangannya. Bahan baku schedule 4, berarti bahan baku yang tadi sudah dibuat. Schedule 4. 56, 69, 78. 56, 69, 78. Terus tenaga kerja langsung itu harus dibuat dulu berarti anggarannya. 57, 66, 72. 57, 66, 72. Overhead yang barusan 44, 49, 52. 44, 49, 52. Itu dipersatukan ya. Jadi biaya produksi. Asumsi di sini tidak ada persediaan dalam proses, work in prosesnya 0. Jadi awalnya nggak ada, dikurangi akhirnya juga nggak ada. Nah, finish good-nya ada. Finish good-nya ini, nah ini saya harus menunjukkan. Finish good-nya awal Januari, finish good awal Januari itu ambil dari anggaran produksi. Ini ke atas dulu. Anggaran produksi, ini tadi loh teman-teman, anggaran produksi, lihat. Awalnya Januari, ini 2000, perhatikan 2000, awal persediaan barang jadi bulan Januari 2000. Kalikan dengan, ini harus diketahui di soal. 12.500 ini sekali lagi harus diketahui di soal. Makanya ini ada bintangnya, karena itu harus diketahui di soal. Kemudian baru dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Persediaan akhir barang jadi ini juga unit yang diproduksi ambil dari anggaran produksi, persediaan akhir juga ambil dari anggaran produksi. Harga pokok produksinya ini kan ketemu 159.586. Dibagi jumlah unit yang diproduksi 9650 itu ambil dari anggaran produksi yang jauh di atas tadi. Nah ini 9650-nya anggaran produksi. Terus nanti dikalikan sama persediaan akhir yang 1650 bulan Januari. Itu juga diambilkan dari anggaran produksi. Oke, itu nanti ketemu persediaan akhir barang jadi. Harga pokok produksi ditambah awal kurangi akhir namanya harga pokok penjualan. Kalau kerja yang Februari nggak serumit tadi. Akhirnya Januari jadi awalnya Februari. Akhirnya Februari jadi awalnya Maret gitu. Kalau yang tadi susah karena mengawali ya Januarinya. Kalau yang anggaran biaya penjualan dan administrasi ini ada biaya tetap sama biaya variabel, kerjakan persis mirip sama yang anggaran overhead kok yang ini. Kalau overhead tadi kan pemicunya, cost drivernya kebutuhan jam kerja. Nah, kalau ini pemicunya adalah nilai penjualan ya. Ini tuh sebenarnya kepotong. Harusnya itu ada tetap sama variabel. Saya praktekkan. Misalnya ini, gaji dan komisi harusnya 7 juta ditambah 0,04 kali 400 juta. Untuk Januari kalian akan menemukan 23 juta. Terus yang Februari 24.600.000 dari mana? 7 juta tambah 0,04 kali 440 juta. Yang Maret 7 juta tambah 0,04 kali penjualan 480 jutanya Maret. Kalau yang cuma ada biaya tetapnya, misalnya iklan dan promosi dan penyusutan, 45, loh ini kan sama terus, 45, 8.200. Kalau yang variabel aja, misalnya biaya kerugian piutang ya, 0,01. Nah ini kan tinggal teman-teman kalikan. Cuma ini spesial ya. Yang biaya kerugian piutang ini spesial. Di sini ada tulisannya. Tadi mana? Yang biaya kerugian piutang itu nanti setelah anggaran kas dibuat ya. Jadi nanti ini setelah anggaran paling terakhir dibuat dulu baru bisa diisi. Selain itu yang ada variabelnya kalikan dengan nilai penjualan. Jadi tetap ya tetap begitu saja kalau hanya tetap. Tapi kalau ada variabelnya jangan lupa tetap ditambah variabel kali nilai penjualan. Seperti yang tadi ini total biayanya berapa? Kalau mau dikeluarkan yang non tunainya 2 ya di sini. Penyusutan sama kerugian piutang. Kalau sudah komplit semuanya,
Ini kan langsung ngomongin anggaran kas. Padahal tadi kalau kalian ingat di depan, mari saya tunjukkan dulu. Kalau sudah komplit semua, itu tadi kita buat paket yang anggaran operasional dulu. Mulai dari penjualan sampai harga produksi penjualan itu kita bisa buat laporan laba rugi dulu. Mari saya tunjukkan dulu sebelum ke anggaran kas. Ini kira-kira yang menjadi, nah ini loh endingnya dari anggaran operasional. Jadi dipersatukan semua seperti ini nanti jadi namanya anggaran laba rugi.